Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami boleh diizinkan oleh Tuhan melihat berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Dan biarlah berkati kami dengan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, juga keteguhan bagi kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita di Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat ke-18. Tapi izinkan saya membaca mulai ayat 17 sampai ayat yang 19. Demikian tertulis dalam surat Yohanes 4 ayat 17 sampai 19. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ayat 18-nya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian jauh tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai 19. Saudara yang kasih Tuhan, takut itu adalah mekanisme yang muncul dari diri kita yang bisa kita sebut dengan wajar ketika bereaksi terhadap sesuatu dan dari yang kita anggap membahayakan. Satu sisi bisa menghasilkan hal yang positif, kita menjadi waspada. Tapi di sisi lain, ketakutan itu bisa membuat kita tidak bergerak apa-apa. Karena takut begini, takut begitu. Saya teringat ada anak kecil takut dengan kecoa. Begitu melihat kecoa dia nggak bergerak. Padahal kecoanya jauh. Kenapa? Di pikirannya langsung kecoa itu akan membahayakan hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan, sadar atau tidak sadar, sesungguhnya puncak dari semua ketakutan kita adalah kematian. Karena kita takut kita kehilangan nyawa, maka kita takut begini, takut begitu. Takut itu membuat kita sakit atau membahayakan kita. Firman Tuhan hari ini mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tapi diawali dengan perkataan di ayat 17 tadi, kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, itulah tandanya kasih Allah sempurna dalam kita. Saudara yang kasih Tuhan, dilanjutkan juga di ayat 17 dikatakan, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Artinya seperti ini. Kalau kita memandang kepada Tuhan Yesus yang pernah ada di dunia ini menjalani kehidupan sama seperti kita manusia, merasa lapar haus, menghadapi tantangan, menghadapi bahaya, menghadapi kehidupan sosial yang menentang Dia. Tapi di sana Tuhan menunjukkan betapa besar kasih-Nya bahkan sampai kepada kayu salib, menembus batas-batas ketakutan tadi. Nah, oleh karena itu memang bagaimana kita bisa mengasihi dengan sempurna, sesungguhnya kalau kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang menembus semua ketakutan itu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena kasih sesungguhnya adalah keberanian. Berani mengasihi berarti mau melakukan yang terbaik bagi segala sesuatu yang kita anggap baik, sekalipun buruk itu. Atau saya pernah mendengar pendeta mengatakan dalam khotbahnya, kasih Allah betapa terbukti ketika Dia melebarkan tangannya dan disalibkan. Itu dia besarnya kasih-Nya. Dan ketika tangan terbuka memang akan melukai. Bahkan Yesus kena tombak. Itu dia. Mengasihi mungkin hal yang alasannya bagi kita belum tentu hal yang baik. Makanya mengasihi adalah tindakan yang berani. Dan kasih Allah itu telah terbukti dengan cara Allah sendiri menjadi manusia dan tangannya terlentang untuk menerima kita. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari berani untuk mengasihi. Jangan biarkan ketakutan kita yang istilah sekarang overthinking
takut untuk menjadi bahaya, takut disakiti, takut untuk tidak diterima, takut tidak berjalan, takut dimusuhi. Tapi belajar dari Kristus kita tahu, kita sesungguhnya telah merdeka dari semua ketakutan. Bahkan rohnya diberi. Rohnya bukan roh untuk menjadi takut, tetapi roh yang memperkenankan kita menyebut Dia sebagai Bapa. Oleh karena itu, mari mengasihi, belajar dari kasih Allah. Karena kita harus mengasihi, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Tantangannya, bahayanya, sakitnya, Tuhan sudah tahu. Tapi Dia mampukan kita dengan rohnya. Oleh karena itu hari ini, walaupun kita tahu tidak selalu hal yang baik datang kepada kita ketika kita berbuat baik, tetap pilih dengan merdeka, dengan sukacita untuk mengasihi. Alasan yang cuma satu, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan juga saudara yang kasih Tuhan, mari kita lebih waspada dan lebih takut pada hari penghakiman kelak. Bukankah Tuhan telah memberi firman-Nya? Bukankah Tuhan telah memberi teladannya? Bahkan bukankah Tuhan telah memberi rohnya yang memampukan kita untuk hidup berjuang mengasihi? Mari kita lebih takut akan hari penghakiman kelak. Bahwa Tuhan telah memberi semuanya, tapi kita tidak pergunakan daya yang Tuhan beri. Tuhan telah memberi kita daya, kemampuan. Berjuanglah. Kita semua berjuang untuk mengasihi, mengampuni satu dengan yang lain, dan menunjukkan perbuatan baik kepada semua makhluk. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang memanggil kami, mengingatkan kami, untuk kami hidup sebagai anak-anak terang yang mengasihi. Walaupun kami tahu banyak hal mungkin yang tidak mengenakan, tidak nyaman boleh terjadi dalam hidup kami ketika kami hidup dalam kasih. Tapi mengingat Kristus dan mengingat bahwa Tuhan telah memberikan roh-Mu, roh yang kudus, yang memampukan, kami harus mengasihi. Bapa, tolong kami sepanjang hari ini. Biarlah kehidupan kami memancarkan kasih Tuhan. Sertai kami, mampukan kami. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.